Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabada hadratal kiram, para kiai, para asatid, para pemateri, Dr. Niam, Dr. Ulfa, Profesor Madarina, Dr. Yudi, Dr. Miftahul Huda, Ningdian, dan sahabat saya Al-Mukarram dan guru saya juga ini Gus Samton yang saya hormati, dan pemateri-materi yang nanti akan menyampaikan baik dari sisi kajian fikih maupun yang lainnya, barangkali ada yang tersisa. Sebelumnya saya mengapresiasi dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa ikut tholabul ilmi ya di forum yang insya Allah penuh berkah ini, dan temanya sangat menarik karena tema ini saya kira ke depan dengan perkembangan teknologi yang terus berpacu, dan ke depan saya yakin ini juga biayanya murah. Ganti kelamin itu kalau sekarang berkisar 500-an juta kalau tidak salah. Tentu ini harus ada penyikapan dari kita bagaimana sesungguhnya operasi kelamin transgender, dari tidak hanya norma sosial, kemudian dari norma adat istiadat, bahkan agama ini tentu menjadi panglima kita sebagai seorang muslim. Nah, saya ingin membagi dua segmen ya, tapi tidak banyak karena sudah malam, dan saya berharap sekalipun ini sudah agak malam, ini teman-teman masih setia untuk mengikuti sampai selesai. Jadi saya ingin hanya menambahkan dari Gus Samton tadi ya, bahwa hukum ganti kelamin, jadi operasi kelamin yang kemudian ada pergantian jenis kelamin dari laki-laki perempuan ke laki-laki, ini sesungguhnya sudah diputuskan di Fatwa MUI tahun 2020, Juli 2020. Di sana sudah disebutkan secara rinci bagaimana hukum ganti kelamin. Kemudian lebih jauh lagi di Muktamar NU. Di Muktamar NU tanggal 10 sampai 16 Rajab bertepatan dengan 5 sampai 11 Juni 1979 di Semarang. Ini juga sudah memutuskan hukum ganti kelamin. Nah, haram ini, jadi semuanya mengatakan haram. Haram ini harus kita pahami seperti yang disampaikan oleh Gus Samton mengutip rumusan Basu Masail NU Jawa Timur, yakni apabila pasien ini sudah diputuskan oleh medis bahwa dia adalah kelaminnya A, gitu ya. Jadi misalnya kelaminnya perempuan, kemudian ganti ke laki-laki atau sebaliknya. Ini harus kita pahami semacam itu, dan ini kita bisa membuka ya di banyak referensi. Kalau saya tadi membuka di Tafsir Qurtubi, kemudian di Syarwani juga kita buka, kemudian di Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, yang perlu dijelaskan bahwa apa sih pertimbangan ganti kelamin itu haram. Sekali lagi tentu ini dalam koridor mereka-mereka yang kelaminnya sudah dideteksi oleh medis. Yang pertama ada ayat Al-Quran, dan ini sangat familiar kalau di Basul Masail, di Fala yughayyirunna khalqallah, itu di An-Nisa 119. Jadi ganti kelamin bagian dari tahyiru khalqillah. Jadi merubah kodrat Allah, kenapa dia laki-laki kemudian dirubah ke perempuan atau sebaliknya. Yang kedua, ini terjadi tadlis. Jadi elatnya itu terjadi tadlis. Tadlis itu adalah penipuan. Jadi penipuan kepada tentu sesama manusia yang lain.
taruhlah orang akan tertipu ketika dia menikah kepada seorang perempuan yang dianggap perempuan, tapi ternyata dia laki-laki atau sebaliknya. Jadi ada unsur tadlis atau penipuan. Yang berikutnya oleh para ulama digarisbawahi, elat ketidakbolehan orang ganti kelamin itu adalah karena menyerupai lawan jenis. Kenapa saya sampaikan seperti ini, dan itu juga tertulis di Turat di kitab-kitab fikih, bahwa orang itu berganti kelamin ketika dia sudah diputuskan medis atau secara musyahadah, ya realitanya dia adalah laki-laki umpama, kemudian ganti perempuan. Ini dipermak dan dioperasi apapun gitu ya. Bahkan jakunnya dihilangkan begitu. Kemudian dipasang rahim, kemudian ada yang disebut dengan vaginoplasti, ya, jadi memasang vagina. Ini dia tetap dihukumi laki-laki menurut pandangan Islam. Sehingga kalau dia merubah, ini tentu terjadi tasyabuh binisa kalau itu laki-laki, tasyabuh birijal kalau dia adalah seorang perempuan. Jadi terjadi tasyabuh. Padahal man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di dalam Islam ini jelas kita tidak boleh sebagai orang yang baik tasabuh dengan ciri khas orang fasik. Sebagai laki-laki tidak boleh tasabuh menyerupai dengan perempuan atau sebaliknya. Nah, oleh sebab itu di fikih kita, penentu laki-laki dan perempuan itu secara tegas disimbolkan oleh para ulama adalah ciri primer, yakni jenis kelamin. Sehingga kalau fisiknya barangkali begitu, tabiatnya itu 100% katakanlah wanita. Tapi kalau jenis kelaminnya itu laki-laki, maka dia laki-laki. Jadi alat kelamin yang menjadi acuan, yang menjadi ciri khas untuk menentukan di dalam fikih apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Sehingga di dalam firman Allah ini banyak sekali ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi zakar itu karena dia mempunyai zakar, alat kelamin. Dan di dalam bahasa Indonesia itu, di administrasi itu bahasanya juga jenis kelamin itu. Jadi pria atau wanita itu jenis kelamin. Dan ini alhamdulillah saya mendapat ilmu banyak dari beliau-beliau yang luar biasa, kompeten di dalam masalah-masalah ini. Tadi secara detail, di medis pun saya simpulkan dari semuanya tadi, itu ternyata alat reproduksi adalah tetap menjadi acuan utama di dalam menentukan apakah seseorang ini laki-laki atau perempuan. Bahkan dilihat bahasa-bahasa medisnya tadi luar biasa, saya sampai tidak bisa ngadai semua itu ya. Jadi ada istilah kromosom, ada istilah macam-macam tadi. Jadi ini menjadi ketenangan bagi saya pemerhati fikih. Jadi ternyata penentu dari jenis kelamin menurut medis adalah tetap tanda-tanda yang primer. Jadi alat kelamin kemudian alat reproduksi. Nah, sesungguhnya tahyir itu di dalam fikih kita itu ada 3. Jadi ada tahyir itu yang haram, ada yang tidak. Nah, tahyir yang tidak haram ini bisa dibelah atau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahyiruma amarallahu bi. Jadi merubah fisik ya, merubah suatu dari fisik kita, tapi itu memang diperintahkan oleh Allah. Ada yang wajib seperti khitan. Ada yang sunnah, seperti melubangi telinga bagi perempuan karena untuk perhiasan, memotong kuku, kemudian memotong rambut. Ini semuanya adalah diperintahkan Allah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang kedua adalah yang juga diperbolehkan, itu tahyiru khalqillah layadum. Jadi merubah fisik ya, ciptaan Allah, fisik kita, tapi tidak permanen. Ini juga diperbolehkan di dalam syariat kita. Jadi seperti kita contohkan orang
membuat, saya membacanya haina atau apa itu ya, jadi semacam pacar. Itu tidak permanen, berbeda dengan tato. Makanya di dalam hadis Rasulullah yang kemudian digabung dengan Al-Quran An-Nisa 119, itu di sana banyak hadis bagaimana Allah dan Rasulnya itu melaknati orang-orang yang tahyir khalqillah, seperti orang membuat tato, al-washimah, ya, mutaushimah, mutanamisot, orang yang menghilangkan atau mengerik secara permanen bulu matanya, kemudian mutafalijat, orang yang meruncingkan atau menata giginya dibuat macam-macam. Ini adalah tahir-tahir yang dilarang oleh Allah karena dianggap ini adalah permanen. Kalau tidak permanen, ini diperbolehkan. Jadi seperti pakai ginco, ini juga tahir sesungguhnya. Keriting rambut, ini tahir sesungguhnya, tapi tidak permanen. Yang ketiga yang diperbolehkan tahyiru khalqillah itu adalah islahul aib. Islahul aib itu adalah menyempurnakan cacat di dalam fisik kita. Ini diperbolehkan. Jadi umpama sumbing, tangannya tidak baik berfungsi, tidak berfungsi dengan baik. Ini semuanya diperbolehkan. Karena Allahu Jamil yuhibbul jamal. Jadi Allah ini zat yang sempurna, zat yang, maka ini kita sebagai umatnya juga untuk islah apabila ada aib, ini diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan ini adalah sekali lagi kalau itu ada nas Al-Quran atau hadis sifatnya dawam, gitu ya, permanen. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang memang secara esensi itu dirubah, seperti laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan. Nah, di dalam fikih kita, karena pentingnya mendeteksi jenis kelamin, ini sehingga di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu, dan di dalam bahasan fikih itu selalu dibedakan. Jadi kalau berkaitan dengan ahkam, dengan hukum, itu biasanya redaksinya menggunakan zakarin wa unsa. Bab wudu, semua bab ibadah itu ya, ahkam menggunakan zakarin wa unsa. Kemudian di dalam hal-hal di peradilan, di syahadah, karena syahadah di sana ada yang mensyaratkan orang harus laki-laki, perempuan, pakainya adalah zakar wa unsa. Tapi kalau di bab akhlak gitu ya, itu biasanya Allah, Rasulnya, dan ditiru oleh dalam kitab-kitab surat, itu memakai rojulun wa mro'ah. Jadi rojulun wa mro'ah. Ini menunjukkan apa pentingnya mendeteksi ini. Karena berkaitan dengan hukum. Jadi mawaris, kemudian batal atau tidak wudunya. Maka pentingnya di sinilah kemudian pembahasan di malam ini, karena sangat berkaitan dengan hukum dan kelak tidak menutup kemungkinan yang akan menjadi tren ketika sudah dimurah. Nah, ada beberapa solusi apabila seseorang itu mempunyai alat kelamin tertentu, akan tapi yang lain berlawanan. Jadi ada beberapa solusi. Tentu yang pertama di dalam Kitabul Khumsa tadi, Gus Samton sudah menjelaskan, itu memang untuk mendeteksi dan menyempurnakan sesuai dengan jenis kelamin itu. Jadi tidak sebaliknya. Gitu. Sehingga saya senang ketika mendengar top volley tadi sudah disampaikan ya, seorang atlet nasional ya, volley itu, Aprilia Manganang itu ya, itu sesungguhnya laki-laki karena dia mempunyai alat kelamin laki-laki secara medis, bertahun-tahun menjadi atlet putri, begitu dikenal, ternyata ini sudah ganti kelamin, dan ini memang seperti itulah sesungguhnya fikih memerintahkan. Jadi tidak justru dipelihara begitu sifat-sifat yang bertolak belakang dengan jenis kelaminnya, tapi harus dihilangkan. Alhamdulillah sekarang namanya bukan lagi Aprilia, tidak salah,
Aprilio perkasa ma'ana. Ini luar biasa. Nah, itu jadi ada upaya itu. Yang kedua, secara tasawuf ini sesungguhnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Itu perintah Allah kan kita disuruh untuk bersabar dan selalu bersyukur. Karena sekalipun orang ini mempunyai kejiwaan atau fisik yang berbeda dengan alat kelamin, maka dia sesungguhnya masih bisa untuk bersyukur banyak sekali. Dia bisa memandang orang yang cacat, dia bisa memandang orang yang kekurangan mungkin tuli, bisu, maka dia masih bisa bersyukur. Jadi ini adalah harus digabung antara solusi secara fikih, tasawuf, bahkan secara tauhid. Yakni semuanya adalah ujian Allah, bagaimana kemudian kita harus bersikap dan bagaimana kita harus bersyukur. Karena likulil hadisah hikmah, setiap ciptaan Allah semuanya ada hikmahnya. Di balik kekurangan seseorang ini ada kelebihan-kelebihan dan ini harus disadari. Nah inilah kemudian saya sangat alhamdulillah kalau dalam bahasa Masail tadi narasumbernya ini luar biasa banyak dan lengkap. Jadi ada psikiatri gitu ya, ada psikolog Mbak Dian luar biasa. Ini tugas-tugas beliau-beliau gitu ya. Bagaimana kemudian menterapi gitu ya. Menterapi ini sesuai dengan kodratnya. Dan saya tidak tahu di sumpah kedokteran itu apakah kemudian hak asasi manusia ketika dia memilih untuk operasi kelamin sekalipun berlawanan dengan jenis kelaminnya, ini ada tidak kemudian hak dokter untuk menolak. Ini saya kira perlu dijawab karena masih banyak dan yang saya tidak akan menyebutkan nama itu secara medis jelas laki-laki yang kemudian operasinya ada di Thailand, kemudian dulu pernah Dorse itu, dan ini nanti yang akan menjawab adalah saya kira penting dokter. Bagaimana kemudian norma-norma agama ini bisa dikalahkan begitu ya dengan kebebasan atau hak asasi manusia dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kita Muslim, panglima yang terdepan adalah fikih syariat atau agama. Ini saya kira penting sekali. Yang terakhir, di fikih kita, di syariat kita, orang yang mempunyai keterbatasan, termasuk namanya tadi orang yang mempunyai perasaan yang kemudian membuat dia tidak nyaman karena alat kelaminnya berbeda dengan fisiknya itu tadi. Euforia apa tadi. Nah, ini kan di undang-undang kita itu kan juga sudah sangat dilindungi mereka-mereka itu. Bahkan di dalam agama kita sangat dilindungi. Dan tidak ada diskriminasi apapun terhadap mereka-mereka yang kekurangan, yang cacat. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah pernah ditegur gitu ya, oleh Allah itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma gitu. Jadi Abdullah bin Maktum pernah ingin belajar agama, beliau buta, beliau cacat, tapi Rasulullah tidak respon, kemudian ditegur oleh Allah. Kenapa kamu bersikap masam gitu ya? Ketika ada orang buta ingin menemui kamu, jadi ditegur sekalipun. Mufassir ini semuanya mentakwili bahwa ini bukan berarti Rasulullah akhlaknya rendah, tapi di dalam banyak syariat tasrek ini sering Rasulullah ini menyontohkan secara langsung. Jadi bukan karena kelemahan beliau, tapi dalam rangka untuk tasrek menyampaikan syariat, tapi tidak dengan ucapan, tapi dengan haliyah. Ini jadi dan masih banyak lagi yang lain. Jadi semisal laisa 'alal a'ma haraj, laisa 'alal laisa 'alal a'ma harajun walal a'rad harajun dan lain sebagainya itu, di mana di dalam ayat itu Allah ini selalu terus-menerus menyampaikan bahwa sesungguhnya di hadapan Allah yang paling diukur adalah ketakwaan dan hatinya. Jadi di dalam ayat itu orang
buta, orang yang cacat fisik, ini jangan sampai dibeda-bedakan ketika di tempat makan, di tempat ibadah. Ini oleh Allah disuruh untuk diberlakukan yang sama seperti yang lain. Bahkan orang cacat pun ini boleh menjadi imam sholat dan tidak makruh untuk mengimami sholat terhadap mereka-mereka yang fisiknya sempurna. Yang terakhir saya sampaikan bagaimana kemudian peran dokter ini ya, dokter ahli ini ketika sudah mendeteksi, dan tadi disampaikan oleh Gus Samton luar biasa fikih klasiknya seperti itu, dan itu harus kita maknai bahwa dulu belum ada alat, dulu belum secanggih sekarang, tentu tanda-tanda mendeteksi itu adalah sangat-sangat primitif seperti keluarnya kencing dan sebagainya, dan saat ini sudah luar biasa alat untuk mendeteksi itu, dan ini kita sampaikan barangkali kalau ini bisa ditindaklanjuti. Ketika pasien sudah didiagnos, ditemukan alat kelamin bahwa ini adalah A, maka bagaimana kemudian dokter ini dalam tanda kutip ya, saya tidak tahu apakah harus menerima pasien sesuai permintaan atau dokter ini kemudian bisa menolak karena dilindungi oleh undang-undang, karena sekali lagi kita berpijak pada syariat bahwa mengganti kelamin ini tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan, dan itu sudah ada fatwa MUI-nya, sudah ada keputusan-keputusan yang lain. Barangkali itu Gus Hamid, matur suwun waktunya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.